ngobrolnya Mas Bapak. saya memberikan kadim dulu tentang ketauhidan Bang. Izin Ya, Masya Allah. silakan Abang. Ya, Allahu Akbar. Tadinya agama Kristen kan ya? Iya benar bang. Usia berapa? Saya jalan 27. Oh, adik saya ini. Iya, Masya Allah. Jadi kemarin pada saat masih Kristiani, aktif di gereja atau gimana? Jadi gini bang. Saya selama ini walaupun Kristen, saya juga ke gereja jarang. Gak pernah ke gereja. Iya. Alasannya? Ya kurang tahu. Soalnya mau ke gereja itu kayak malas-malasan gitu. Makanya kayak dari hati tuh nggak ada. Makanya tuh ya udah. Walaupun saya waktu pulang ke Trenggalek ke tempat mama, saya ya mama sama bapak minggu ke gereja, ya saya antar. Tapi ya udah saya antar, itu saya nggak ke gereja gitu. Ya saya cuma nunggu aja di dalam mobil gitu. Oh, iya. Padahal disuruh masuk tapi nggak bisa gitu. Ya, baguslah. Tapi pendalaman Bible-nya ada. Maksudnya sempat belajar Bible atau mencicipi pendidikan formal atau Kalau non formal? kalau untuk itu tidak ada sih, belum ada. Kata Bible belum ada. Sejauh ini menurut pandangan adik ini terkait dengan agama Kristen itu seperti apa? Ya untuk Kristen sih saya cuman ngikuti gitu. Jadinya apa yang didengar dulu ya didengar saja gitu. Cuma saya juga cuma melihat video yang contoh kayak di bulan April kan kayak contoh kematian Yesus Kristus, ya cuma saya lihat gitu saja gitu. Oh, iya. Jadi kita tidak ada kemudian hak untuk mengotak-atik dalam arti kata mengikuti prosesi keagamaan dalam hal ini setelah Islam. Akan tetapi terjadi keadaan di Indonesia ini adanya umat Islam disadarkan secara global ya bahwa adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh di luar Islam untuk mengambil bukan untuk kemudian ya, tapi mengambil istilah dalam Al-Qur'an itu untuk pendangkalan akidah. Nah, untuk itulah kemudian umat Islam juga harus disadarkan bahwa orang yang menggunakan akal justru cenderung memilih Islam dan orang yang mematikan akal justru cenderung memilih keluar dari Islam. Nah, ini poinnya itu di situ. Jadi yang sampai kepada Islam itu hanya orang yang menggunakan akal sehat, meninggalkan ajaran nenek moyang, karena di Islamlah iman itu. Di luar Islam itu tak ada iman. Karena iman itu kita sampai pada levelnya harus proses akal. Jadi kalau tidak menggunakan akal itu bukan iman, tapi hanya aliran kepercayaan saja. Makanya kata iman itu hanya didapatkan di Islam. Kata iman itu hanya munculnya di Al-Qur'an. Tidak ada di agama lain. Hanya orang-orang yang ada di sekeliling kita ini yang usil mengambil kata iman, memasukkannya di dalam kitab mereka supaya mereka dianggap mirip dengan Islam. Nah, sedangkan kalau kita berbicara mengenai iman, iman itu adalah satu keadaan di mana manusia Islam bisa menemukan itu pada masa di mana mereka mendudukkan akal sebagai acuan di dalam beragama. Jadi, ketika dikatakan bahwasanya iman, maka itu sudah pasti adalah filter akal. Tidak ada orang yang yakin tanpa menggunakan akal. Yakin tanpa akal itu bohong. Yakin tanpa akal itu dusta. Percaya tanpa akal itu angan-angan. Beriman tanpa akal itu buta. Jadi kalau ada agama di luar Islam mengaku beriman, itu bohong. Itu bohong. Karena sejatinya iman itu harus landasannya akal. Bagaimana bisa akal meloloskan Tuhan mati dibunuh oleh manusia? Tak bisa. Jadi kalau ada orang yang percaya kepada keadaan itu cuma akal-akalan,
bukan sampai pada taraf akal iman. Kenapa? Karena tidak melalui pintu utama. Apa pintu utamanya? Akal. Jadi kalau ada agama yang menggunakan istilah iman, tapi imannya tidak masuk akal, maka itu penipu, itu pendusta. Nah, sedangkan Islam, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam semesta. Jadi ketika umat Islam kemudian menyuarakan akidahnya, ya Allah, ya Tuhan, segala puji bagimu, Engkau adalah Tuhan pencipta alam semesta. Maka yang mendengarkan dan yang merasa diseru tentu adalah Dia pencipta alam semesta. Nah, kalau yang diseru, ya Suma, Engkaulah Tuhanku. Ini orang melalui proses akal tidak sampai dia teriak memanggil Suma sebagai Tuhan. Tentu tidak. Berarti yang menuhankan Suma ini adalah orang-orang yang mematikan akal dan kepercayaannya mempertuhankan Suma. Itu bukan iman, itu hanya aliran kepercayaan. Jadi kalau ada sebuah agama, konsep Tuhannya tidak melalui akal, konsep ibadahnya tidak melalui akal, berarti itu bukan iman, itu aliran kepercayaan. Aliran saja itu bukan akal, bukan iman, tidak sampai pada level iman. Makanya yang diseru, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang diseru orang-orang beriman untuk apa? Untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Maksudnya apa? Wahai orang yang berakal, wahai orang-orang yang berfikir, orang-orang yang mentadabburi kemudian ciptaan Allah, berimanlah kalian, dirikanlah salat, dirikanlah zakat, dan seterusnya. Bentar ya teman, bentar. Assalamualaikum Gurunda, Bang Dewa, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang di bawah bantu tap-tap layar, teman-teman. Iya. Sedikit menambahkan sambil menunggu Bang Zuma. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mentasbihkan, mentauhidkan diri kita ini bahwa tiada ilah selain Allah, maka pantaskah kita menjadikan manusia yang pernah berjalan di muka bumi ini, yang pernah menyusu kepada manusia, yang lahir dari seorang wanita, dari rahim seorang wanita, kemudian menjadikan dirinya Tuhan yang patut kita sembah. Nauzubillah min zalik. Inilah Islam, agama yang diterima di sisi Allah, agama yang hak, menghapuskan kebatilan di muka bumi ini. Maka berdirilah tegak, wahai sahabatku yang menerima pintu hidayah ini, hanya kepada Islamlah kau berdiri. Tegakkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Semoga sahabat doa saya tak henti ketika saya mendengar dari Bang Dewa bahwa dirimu mendapatkan hidayah tentang nikmat Islam ini. Sungguh, hidayah ini hanya diberikan kepada orang-orang yang berfikir. Akal 49 kali disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Sehingga Islam ini agama yang bisa dipikirkan. Agama yang hanya bisa diterima dengan iman, dengan kita memikirkannya. Sekali lagi saya katakan, keimanan dalam Islam tidak bisa didapatkan karena faktor keturunan. Keimanan dalam Islam tidak bisa didapatkan dengan hanya faktor pergaulan. Tapi keimanan di dalam Islam hanya bisa didapatkan dengan kita memikirkan apa-apa yang Allah ciptakan, apa-apa yang Allah paparkan di muka bumi ini. Subhana ma khalaqta haza batila. Semoga hari ini Bang Dewa, semua acara ini berjalan lancar, mendapatkan berkah dari Allah. Untuk para ustadz-ustadz yang mau naik dipersilakan untuk membimbing bersama dengan Gurunda Zuma untuk mensyahadatkan. Silakan lanjutkan. Ada yang mau syahadat ya Bang Dewa? Siap, makasih. Iya, ini Pak Andreas, Bang Soren.
beliau ingin yang namanya masuk Islam. Silakan Bang Peri, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita mensyahadatkan dan menunggu salah satu ustadz kita yang akan mendoakan. Silakan. Salam kenal Bang Soren, namanya Bang Soren ya. Iya Bang Bang Ferry. Soren sebelumnya dari Protestan atau Katolik Bang Soren? Saya Protestan. Oh iya, iya. Aku dulunya dari Katolik Bang Soren. Salam kenal ya Bang Soren ya. Oh iya Bang Ferry. Iya, Protestan ini kan berdiri kan memang pada di zamannya Paus Leo yang ke-10 kan, 1500-an kan, oleh Martin Luther. Nah memang sebenarnya sih gini Bang Soren, ini saran dari aku aja sih. Hidayah itu Bang Soren, itu salah satu bentuk cintanya Allah kepada hambanya tuh Bang Soren. Jadi di dalam surat Yunus kalau nggak salah ya, itu di ayat terakhir itu mengatakan seperti ini Bang Soren. Nasafa anta tukrifun hatta yakunu mu'minin. Jadi jikalau Allah menghendaki seseorang itu akan menjadi mukmin, maka beliau akan menjadi mukmin tuh Bang Soren. Gitu Bang Soren. Jadi Islam itu indah Bang Soren. Makanya Bang Soren tahu nggak? Hanya di Islam Bang, ini kalau kita ingin membuat perbandingan kan. Kalau kita ingin membuat perbandingan Bang, hanya di Islam yang mengatakan Tuhannya Allah itu dijanjikan surga Bang. Ya kan? Di mana suratnya? Di dalam surat Fussilat ayat 30 sampai 31 Bang, di sana dikatakan bahwasanya di dalam surat Fussilat innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu wa la taqafu wa abasiru bil jannati kuntum tu'adun. Barang siapa mengatakan Tuhan kami adalah Allah Bang, maka kata Allah janganlah bersedih apalagi berkeluh kesah. Karena sesungguhnya Bang, malaikat itu akan turun dan menyampaikan kepada mereka sesungguhnya Allah menjanjikan jannah bagi kalian. Gitu Bang. Makanya di dalam agama ini Bang, kita harus mengkritis Bang. Agama itu harus jalan dengan akal Bang. Tidak bisa tidak sejalan dengan akal, apalagi yang kita anggap sebagai firman Tuhan atau kitab suci Bang, itu tidak mungkin berkontradiksi Bang. Gitu Bang Soren, itu sih saran dari aku aja Bang Soren. Jadi ya salah satunya makanya di Al-Quran itu selalu dikatakan seperti ini Bang. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tafsirun, afala tatadabarun. Bahwasanya kita harus mengkritis juga Bang dalam agama itu Bang. Gitu Bang. Jadi pada dasarnya ya di Islam juga itu kan sendiri nggak ada paksaan Bang untuk memeluk Islam gitu kan. Bahwasanya itu kan kebenaran itu kan datangnya dari hati kita Bang. Jadi kalau hati kita bersih ya insya Allah kebenaran itu akan, hidayah itu akan datang Bang itu. Berbeda dengan teman-teman Kristen yang lain Bang. Di Kristen Bang, di Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, yang berseru kepada Yesus Tuhan diusir Bang dari hadapannya. Tapi di Islam Bang, di dalam surat Fussilat tadi jelas kan seayatnya kan, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu wa la taqafu wa abasiru bil jannati kuntum tu'adun. Gitu Bang. Jadi Allah itu menjanjikan surga buat orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Gitu sih Bang, aku mau menyampaikan. Mungkin mau dilanjutkan dengan Gurunda Zuma atau Bang Dewa, lanjut Bang Dewa. Baik, makasih Bang Peri. Bang Juma, mau dilanjut? Bang Juma masih nerima telepon. Baik, Dewa lanjut sedikit ya, Pak Soream ya. Dalam hidup itu ya, Pak Andreas ya, kita tidak selamanya yang namanya hidup itu berjalan mulus. Perlu yang namanya batu kerikil supaya kita itu bisa berhati-hati. Perlu yang namanya persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih. Apapun itu, entah itu agama, entah itu jodoh, entah itu apapun juga. Dan dalam hidup juga perlu yang namanya masalah supaya kita tahu seberapa besar kekuatan kita ketika kita menghadapi masalah itu. Perlu yang namanya pengorbanan supaya kita tahu bagaimana caranya hidup itu bekerja, yang namanya air mata supaya kita tahu bagaimana caranya merendahkan diri. Nah, di dalam Islam ketika kita yang namanya bergaul, berkumpul, semua orang rata-rata menunggu kesalahan kita kecuali Allah. Dia selalu menunggu taubat kita. Nah, dengan taubat ini mudah-mudahan aja Pak Soream ketika nanti mengucapkan 2 kalimat syahadat, Pak Soream bisa menjadi seorang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu kata buat hari ini ya, tetap tenang dan jalani dengan senang. Tak perlu menjadi yang paling terang, nggak perlu menjadi yang paling terang. Cukup redup namun tak pernah padam. Itulah. Harus bisa seperti itu, ya.
Bang Juma, sudah beres kah? Masih nerima telepon? Silakan Pak Joro. Sambil menunggu, ya. Jadi saudaraku Soren, ketika nanti engkau telah memeluk agama Allah ini, mantapkan hatimu, kuatkan hatimu, bahwa Allah tidak membiarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah tidak membiarkan dirimu berkata beriman dengan begitu saja. Allah akan uji dirimu dengan sedikit kelaparan, dengan sedikit ketakutan, dengan sedikit kecemasan, hingga engkau mengatakan bergetar dalam hatimu, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Segala sesuatu dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Engkau akan diuji sebagaimana orang-orang diuji. Maka tabahlah atas ujian Allah. Sejatinya kata Allah, aku menguji hamba-hambaku bukan untuk menyiksa hamba-hambaku kata Allah, tapi hendak menyaring di mana di antara hamba-hambaku yang benar-benar beriman kepada aku. Inilah Islam, Bang. Rahmatan lil alamin. Jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan Islam. Nikmat Islam adalah nikmat terbesar dalam setiap insan manusia. Hidayah Islam inilah yang mengantarkan kita kepada kebaikan hidup kita di dunia dan kebaikan kita di akhirat. Bagaimana Islam mengatur kehidupan kita berumah tangga dengan doa Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bagaimana Allah mengajarkan kita ketika kita dalam ujian yang sangat berat. Qaulu kata Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Inilah Islam, sebuah kesempurnaan buat tuntunan hidup. Jangan lemah, jangan duka cita kata Allah. Engkau lebih tinggi jika engkau beriman. Sejatinya dunia ini hanyalah perhiasan. Kelak kita semua akan berpulang ke hariban Allah. Harta, anak, kesayangan kita, semua akan kita tinggalkan. Kelak kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Insya Allah kita akan mendapat ucapan salam kebaikan. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Selaku ucapan keselamatan dari Tuhanmu yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka pada hari itu kata Allah, engkau lihat malaikat berdiri di penjuru-penjuru langit bertasbih memuja kepada Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maka terimalah nikmat Islam ini saudaraku. Jadikan kami semua ini adalah saudara-saudaramu dalam agama Allah. Jangan takut berkeluh kesah. Jadikan kami saudaramu dalam agama ini. Saya rasa itu sahabatku semua. Mungkin Bang Zuma sudah ada waktunya. Bang Faruk silakan akhi. Assalamualaikum. Iya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ada yang mau disampaikan? Nggak ada Bang Dewa, diserahkan aja Bang Dewa. Bang Juma? Assalamualaikum Abangku, Bang Zuma, Bang Ferry, Bang Paras. Baik, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan sahabatku semua. Lanjut. Ya, gimana? Mau langsung disahadatkan atau gimana? Pak Alip lagi posisi ada di bank katanya, Bang Juma. Yang lain, guru kita yang lain mungkin Silakan, Bang Bang Zoro bisa atau Pars Lubis bisa mendoakan. Saya rasa Pak Faras Lubis atau Bang Zuma saja dalam posisi saya di pekerjaan ini, Mbak. Iya, berarti abang kita Pars Lubis ya, doakan beliau ya. Bang Juma aja di sini banyak gangguan, Bang Juma lanjut. Oh ya sudah. Supaya lebih afdal mungkin kita hubungi guru yang lain dulu. Mahadewa. Saya hubungi Pak Ahisugi, Tahta Ahisugi. ya. Ada yang bisa undang Ustaz Tahta. Pak Tahta? Ahisugi, Pak Tahta. Pak Sugi nggak Biar dibalas-balas. lebih afdal. Pak Tahta kalau nggak Abuya Strong. Yeay. Baik, kita tunggu ya. Sebentar Harusnya Bang Andreas ya. sudah Nggak lama kok, disiapin. paling 10 jam. Sabar ya. Dihubungi yang mau mendoakan. Dewa tadi mengabarkan ke Bang Juma sama ke Bang Juma sama Pak Ustadz Alip, Bang. Cuma karena Pak Ustadz Alip posisi lagi ada di bank, katanya nggak bisa. Ya sudah, kata Dewa. Cuma 2 orang yang Dewa ituin, Bang. Gitu, Bang ya. Harusnya dihubungi yang lain yang mau mendoakan gitu loh. Baik. Tolong ada yang bisa undang Abuya Strong atau enggak Pade Sugi
atau enggak siapa? Ustadz, silakan. KTP-nya sudah ada ya di Dewa ya? Ustaz Hanafi coba ditelepon Bang Dewa. Ustadz Hanafi enggak ada nomornya lagi Dewa. Ya, terus saudara kita ini dari Kristen masuk Islam, pokok utama yang kemudian menyebabkan cintanya kepada Islam itu apa? Oh, saya Bang ya. Iya. Ya, tadi karena kan saya itu juga dari hati ini sudah benar-benar ingin gitu. Soalnya dari seperti ayat Al-Fatihah tadi saya baca terus kok enak, terus kok tambah dingin, terus yang lainnya juga saya juga dengar-dengar apa ya namanya, lagu-lagu dari Islam juga kok tambah enak dingin itu di hati. Makanya saya ingin masuk Islam begitu. Iya, Masya Allah. Berarti karena keindahan daripada ayat-ayat suci Al-Quran ya, dan juga lagu-lagu Islam. Ya benar. Iya, Masya Allah. Ya baiklah, kalau demikian kita tunggu Ustadz kita nih, panitia harusnya siapkan Ustadz untuk Bang Zuma. mendoa. Ya. Kadang-kadang hidayah itu sesederhana itu bisa dapat ke Betul. Kristen. Masya Allah. Saya Bang Zuma, sahabat saya puluhan tahun di Kristen, kesian. Gagal saya. Gagal. Tak sampai ilmu pada dirinya. Sampai terakhir dia bilang, pokoknya aku tunggu Yesus datang bro. Aku pegang tangannya untuk ikut. Ya Allah, saya bilang gitu. Yang ada hanya pengusiran. Iya, jadi memang hidayah ini memang hanya diberikan khusus kepada orang-orang yang memang mau memikirkan tentang kebesaran ayat-ayat Allah. Masya Allah. Ada Bang Dewa yang datang, Bang Dewa. Belum? Ya sudah, saya doakan aja dah. Abuya enggak. Ya, Izin silakan. saya doakan supaya Baik. jangan sampai teman Mas yang mau Andre mendapatkan. bisa on cam nggak Bang Andre? Gimana? On cam aja. Game. Iya. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, mantap. Adik kita ini, adik kita. Iya. Masya Allah. Bang Zuma ini nur Islamnya udah kelihatan Bang ya. Iya, betul. Saya di wajah. Masya Allah. Udah cahaya. Masalahnya yang tembus ke kalbunya itu bacaan Al-Fatihah soalnya. Iya, luar biasa. Masya Allah. Iya. Malah dia kayak lebih keislaman dilihat daripada dewa loh. Dewa gondrong, bahaya dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gondrong dia setara dengan dengan itu Tarsan. Pesan saya nanti kalau sudah masuk Islam, adik ini ke depan jangan gondrong ya, Dek. Jangan ya. Oh iya Bang. Ya, takutnya nanti ada yang lupa akal, Anda disetarakan dengan Tarsan, ya kan? Oke, baik. Langsung kita proses syahadat. Masya Allah, subhanallah. Bangganya itu ada anak ganteng masuk menjadi agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sama teman-teman kita ya bersyukur kepada Allah untuk menyaksikan proses syahadat ini. Mudah-mudahan kita ini istiqomah. Ikuti saya, Dinda, siapa namanya? Namanya Trias. Ya, Trias, ikuti saya untuk proses. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Akbar menyebut nama Allah. Aku menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Naikkan tangannya satu, karena telunjuk simbol tauhid satu. Ya, Masya Allah. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah
wa asyhadu Asadu anna na Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Allahu Akbar. Sah. Allahu Akbar, takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, jadi KTP sudah ada sama saya. Tadi lihat KTP-nya cakep, ternyata aslinya jauh lebih cakep dari Dewa, gitu ya. Alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, kita saksikan beliau kemudian untuk mempersaksikan di depan kita semuanya bahwa Yesus yang selama ini dia sembah itu hanyalah manusia ciptaan Allah. Ya, tolong diikuti saya. Dan aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah. Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah. Luar biasa. Ya Allah. Makin ganteng aja. Ini kalau sudah rajin tahajud ini, rajin sholat, Masya Allah. Ini paling ganteng kayaknya kalau dia sendiri di Wajahnya rumah sudah laki-laki. bercahaya Bang Juma. Iya. Silakan sahabat-sahabat didoakan adik kita ini, Masya Allah. Iya, Ustaz Hanafi. Ya, izin. Nah ini ada Pak Ustadz Hanafi. Izin Bang Dewa bentar. Sebelum Bang Nafi, Bang Faruk. 3 menit Bang Dewa. Oke, Bang siapa nih? Bang Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku. Siapa namanya? Ahlan wa sahlan. Andreas. Nggak ada pilihan nama Islam? Ada rencana mengambil nama Islam? Untuk misalkan kalau nama tetap gimana Bang? Apakah bisa? Nggak masalah, Andreas. Si Andreas sudah menikah, Andreas. Belum nikah. Tinggal ngekos apa di rumah orang tua? Saya ini lagi ngekos. Oh, tidak di rumah orang tua ya? Iya. Ya, oke, Masya Allah. Jadi melihat antum syahadat tadi menetes lagi air matanya Bang Faruk ya. Kejadian ini 12 tahun yang lalu. Tepat 12 tahun yang lalu sudah Bang Faruk syahadat kemarin. Tanggal 10 bulan 10 2012. Saudaraku, persiapkan mentalmu. Ya, Allah tidak menjamin setelah kamu masuk Islam sampai ke dalam hatimu, hidupmu baik-baik. Tidak. Persiapkan mentalmu atas semua ujian yang akan dihadapi. Karena seperti disampaikan Ustaz Zuro tadi ya, bahwa jangan dulu mengatakan beriman di dalam surat Taubah sebelum engkau diuji. Cuman kalau Bang Faruk bisa berpesan, karena langkahmu dari awal nanti itu kan pasti mirip-mirip sama Bang Faruk. Ya, seperti apapun sikap dari kedua orang tuamu nanti, bersabarlah kau kepada orang tuamu. Sedikit pun di dalam hatimu jangan ada rasa jengkel dalam hatimu terhadap orang tuamu. Sekasar apapun perkataan dari kedua orang tuamu nanti terhadap dirimu, jangan kau balas. Jangan ada rasa umpatan, cacian, makian, bahkan sakit hati dalam dirimu. Bahagiakan kedua orang tuamu. Jika sebelum Islam separuh dari jiwamu kau berikan kepada orang tuamu, setelah Islam seluruh jiwamu berikan kepada orang tuamu. Seluruh kasih sayangmu berikan kepada orang tuamu. Terkecuali mereka ya mengajakmu untuk menduakan Allah, atau ketika mereka memerangi akidahmu. Ya, doaku untukmu saudaraku Bang Andreas ya, semoga Allah tetapkan iman dan Islam di dalam dirimu. Semoga nur iman dan Islam dan juga hidayah semakin bercahaya dalam dirimu, dan semoga ya bergabungnya kau di dalam iman dan Islam ya bisa memberikan contoh kepada orang sekitarmu bahwasanya begini Islam.
sebagaimana yang disampaikan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, Bang, ya. Sehat Bang Andreas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Pak Saudara Nabi, Pak Saudara Nabi, Pak Joro, silakan makan. Harus tampil. Silakan jangan dulu. Pak Saudara Nabi, Di tempat ya. Jauh di tempat. dan ini Bang Ma, baik. Dan ini adalah kawannya Pak Opo ya, Pak Andreas ini. Dan insya Allah nanti ada kawannya Pak Opo yang mau bersahadat lagi. Nanti kita jadwalkan lagi ya. Pak Ustadz Napi, monitor kah? Baik, kalau tidak monitor, Dewa tambahkan sedikit saja. Nanti setelah masuk yang namanya Islam, itu abang itu harus siap-siap bang. Harus siap-siap menerima hantaman nanti ya. Dewa berharap abang itu bersabar dalam menerima yang namanya cobaan yang diberikan oleh Allah apapun itu. Dan ketika yang namanya ada penghujat-penghujat, sudah pasti orang-orang Kristen tidak rela bang. Tidak rela abang masuk ke Islam. Tetapi kalau misalkan abang tidak tahu cara untuk menghadapi mereka, lebih baik abang diam. Diam bukan berarti marah, tapi diam agar tidak menambah masalah. Lebih baik diam dapat bisa jadi salah. Diam saja sudah. Ya, biarkan mereka mau ngomong apa, biarkan. Mata boleh melihat sesuatu dengan jelas, tapi menilai sesuatu dengan jujur. Situ bang ya. Dalam melihat ke atas, abang melihat ke atas itu harap. Melihat ke bawah untuk bersyukur, melihat sekeliling untuk berbagi kepada sesama. Janganlah berpikir bahwa abang itu bisa sempurna, tapi berpikirlah untuk berguna bagi sesama. Itu di dalam Islam seperti itu. Bang ya. Silakan Pak Muhammad Hanafi. Ustaz Pak Jero Hanafi silakan. belum bisa izin saya. Bentar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silakan semuanya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong diaminkan siapa Andreas ya? Andreas Iya, namanya betul? benar. Diaminkan Bang Andreas Iya, Andreas. karena kami butuh, karena kita tidak ada yang tahu dari lisan siapa. Dijabah sama Allah doa kita, dan mudah-mudahan dengan wasilah mualafnya Andreas menjadi tanda yang luar biasa untuk kami umat Islam seluruhnya, wabil khusus di Indonesia dan tentunya seluruh dunia yang sedang posisi terzalimi, dan semua hajat-hajat kami, semua para apologet, para debaters muslim bisa diijabah sama Allah. Cobaan yang begitu banyak, ujian yang begitu besar buat teman-teman debaters muslim semuanya. Allah diberikan mata Allah fitu li hayati wa barakati ulumi, para guru-gurunya panjangkan umurnya, dan tentunya diberikan keberkahan dari sisa umur kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdal syakirin, hamdal dzakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, wa taqdilana ya Allah biha jami'al hajat, wa taqdilana ya Allah biha jami'al hajat, wa taqdilana ya Allah biha jami'al hajat, wa tutahhirna biha min jami' sayyi'at, tarfa'na bi indaka 'ala darajat, tuballighuna bi aqsal ghayati min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma rabbana ya Allah Rabbi ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Sayangi mereka, ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ghafir li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah umat baginda Nabi Muhammad, ya Allah. Ampuni segala kesalahan-kesalahan saudara-saudara kami, para debater-debaters muslim yang sedang berjuang. Baik kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang kami ketahui maupun yang tidak diketahui, ya Allah. Allahumma arham umat sayyidina Muhammad. Ya Allah, sayangilah kami semua, ya Allah. Para debater-debater, teman-teman TikTok yang sedang berjuang dalam agamamu, ya Allah. Allahumma astur umat sayyidina Muhammad, ya Allah. Tutuplah aib-aib dan kesalahan umat baginda Muhammad, dan juga kesalahan sahabat-sahabat, saudara-saudara kami semua, para debaters muslim semua, ya Allah.
Allahumma jibur ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, hiburlah segala ya Allah kesedihan umat baginda Muhammad, termasuk daripada teman-teman sahabat kami yang sedang dalam posisi berjuang di api Japolojet khususnya ya Allah. Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, perbaikilah kondisi umat baginda Nabi Muhammad dan juga kondisi para pejuang-pejuang dakwah di TikTok ini semua, para debater wabil khusus api semua ya Allah. Allahumma afi ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sehatkanlah para gurundar-gurundar kami semua ya Allah, di api para pejuang-pejuang, di api para debaters-debaters yang buka api pun ya Allah, sehatkanlah dan afiatlah umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hafaz ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jaga dan rawatlah umat baginda Muhammad, jaga dan rawat para pejuang dakwah di seluruh dunia, wabil khusus di TikTok para debaters muslim, wabil khusus api Project Islam Indonesia. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad rahmatan ammatan ya rabbal alamin. Ya Allah, sayangilah umat baginda Nabi Muhammad dan juga sayangilah para guru kami yang sedang berjuang di api ya Allah. Umat baginda Nabi Muhammad dengan rahmat yang luas, wahai semesta alam. Allahumma ghafir li ummati Sayyidina Muhammad maghfiratan ammatan ya rabbal alamin. Ya Allah, ampunilah ya Allah umat baginda Nabi Muhammad, dan juga ampunilah segala kesalahan para debaters, para api yang mungkin mereka manusia biasa yang bisa salah dan lupa ya Allah. Ampunilah ya Allah dengan maghfirah yang luas, wahai Tuhan semesta alam. Allahumma farrij Sayyidina Muhammad rajana ya rabbal alamin. Ya Allah, lega dan lapangkanlah baginda Nabi Muhammad ya Allah dengan lega lapang yang segera ya Allah, Tuhan semesta alam. Ya Allah, di kesempatan hari ini ya Allah, luaskan dada kami dengan Al-Quran. Allahumma syrah bil Qur'ani sudurana, luaskan dada kami dengan Al-Quran. Ya Allah, jadikan kami semua kesempatan orang-orang yang bisa menghafal Al-Quran, yang hafiz dan hafizah Quran, yang faqih Al-Quran, yang mampu menjalankan isi Al-Quran, yang mencintai Al-Quran, kami dan keluarga kami semua ya Allah, hingga pada akhirnya kami semuanya mendapatkan cintanya Al-Quran, mendapatkan syafaatnya Al-Quran yaumil uzma nanti ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin bisirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah a'lam. Silakan para guru, dewa, bang dewa. Ya, terima kasih Ustaz Nafi. Silakan Pak Joro yang boleh membahas lagi. Sore saya hendak memberikan nasihat Islam buatmu. Pegang tangan kananmu ke jantungmu tepat, saudaraku. Pegang. Hari ini nikmat Islam sudah masuk ke dalam tubuhmu, saudaraku. Bersaudara kita dalam agama ini, maka kamu janganlah berduka cita. Rabbana afrik alaina sabra wasabit aqamana wansurna alal qaumil kafirin. Rabbana afrik alaina sabra wasabit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Ya Rabb, berikanlah kami kesabaran hati ya Rabb. Berikan kesabaran hati ya Rabb untuk mengalahkan kaum yang kafir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saudaraku, hari ini Allah masuk ke dalam relung hatimu. Para malaikat bertasbih memintakan ampun buatmu. Maka sahabatku, minta taubatlah kamu hari ini. Sujud minta taubatlah engkau kepada Allah atas dosa-dosamu di masa lalu. Sahabatku, tetap pergaulilah kedua orang tuamu dengan baik, karena itu yang Allah ajarkan walaupun kamu berbeda keyakinan. Inilah Islam, rahmatan lil alamin.
Semoga saudaraku dalam kehidupanmu Allah permudah segalanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Silakan saudaraku. Terima kasih. Ustaz Hanafi, aku boleh nambahin nggak, Bang Zuma? Bang Beri? Iya. Silakan Bang Beri, silakan Bang. Iya, pada dasarnya segini ya, Bang Soren. Sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Bang Zoro tadi kan, Ustadz Zoro, bahwasanya dalam surat Al-Ankabut itu di ayat kedua mengatakan bahwasanya ketika engkau beriman, apakah engkau akan dibiarkan begitu saja tanpa terkecuali engkau akan diberikan ujian, kan seperti itu. Nah, jadi begini Bang Sorean, walaupun kita nggak bisa pungkiri banyak teman-teman kita yang memeluk Islam, tapi pada dasarnya dia itu ketika diberikan sedikit ujian, dia balik lagi kepada agama awalnya tuh. Jadi gini, Nabi Muhammad SAW itu diutus pada awalnya itu untuk menanamkan tauhid tuh, Bang Suryan. Aku hanya berpesan bahwasanya janganlah kita tergoyang sedikit kan akan keimanan atau ujian yang kita hadapi itu. Karena apa? Hidup itu memang nggak mudah, Bang Suryan. Hidup itu memang nggak mudah. Tetapi ya kan Allah menjanjikan di setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan tuh. Di dalam surat Al-Insyirah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, 2 kali disampaikan di situ. Jadi aku hanya pesan gini, ketika kita memeluk Islam, aturan dan peraturan dan syariat-syariat Islam otomatis secara letterlek itu sudah masuk yang dan sudah harus kita lakukan tuh. Salah satunya apa? Menuntut ilmu. Makanya dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, talabu ilmi fardatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu untuk apa hukumnya menuntut ilmu? Untuk menguatkan daripada pondasi kita ketauhidan itu tadi tuh, Bang. Ya kan? Bahkan Bang, aku 7 tahun mengalami ketika aku memeluk Islam, Bang. Mungkin dari teman-teman di sini bahwasanya tahu nih. Yang tadi disampaikan oleh Bang Faruk, mau sebagaimanapun orang tua kita, Bang, mau sejahat apapun kedua orang tua kita harus tetap memperlakukan mereka itu sebagaimana mereka telah melahirkan kita dengan kasih sayang tuh, Bang. Ya kan?